Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, mungkin biar aku tahu teman-teman lagi ada di ruangan semua ini mungkin boleh diklik ya icon jempolnya, icon ketawanya, atau icon yang lain-lainnya gitu ya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di webinar Mindfulness in Financial Planning, teman-teman. Senang sekali bisa bertemu dan lebih kenal lagi dengan teman-teman di hari Jumat yang menyenangkan ini. Ya, ngomong-ngomong soal Jumat, udah sore juga ya. Berarti kan weekend dari depan mata nih sebenarnya ya. Udah ngebayangin kasur di rumah, nonton Netflix gitu ya, kumpul dengan keluarga atau nongkrong dengan temen ya. Tapi teman-teman di sini mau nih untuk meluangkan waktunya selama 1 jam ke depan untuk belajar dan berbagi bersama. Jadi big applause banget buat teman-teman semua di sini ya. Terima kasih banget udah ngeluangin waktunya nih. Nah, yeay, thank you Mbak Rosa. Nah, jadi hari ini kita kedatangan teman-teman dari berbagai macam background loh. Banyak teman-teman kita di sini yang kerjanya sebagai HR gitu ya. Tapi nggak cuma dari HR aja gitu yang ikut. Ada yang dari tim legal juga, ada yang dari advisor juga, ada juga yang freelancer, ada yang dari tim finance. Yang paling keren nih ada juga dari mahasiswa-mahasiswi nih ya. Keren banget. Salut banget sama antusiasme teman-teman semua di sini. Gitu ya. Jadi semoga kita semua bisa saling berbagi dan bisa saling bertumbuh bersama ya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa sih gitu. Sebenarnya mungkin udah tertera jelas banget di poster webinar ya, yang mungkin teman-teman udah lihat di LinkedIn gitu ya atau di WhatsApp. Mindfulness in Financial Planning atau kalau misalkan kita translate ke bahasa Indonesia, perencanaan keuangan dengan kesadaran penuh. Waduh, apaan itu ya? Kesadaran penuh nih maksudnya apa nih gitu kan? Perencanaan keuangan mungkin sering kita dengar ya teman-teman ya, mungkin teman-teman lihat di TikTok atau lihat di Instagram gitu ya. Tapi perencanaan uang dengan kesadaran penuh itu apa maksudnya? Apa bedanya dengan perencanaan keuangan biasa? Dan kenapa perencanaan keuangan dengan kesadaran penuh itu jauh lebih baik daripada perencanaan keuangan yang biasanya? Nah, hari ini kita akan bedah, olah, dan kupas tuntas ya teman-teman ya. Gitu. Dengan pembicara kita yang hadir hari ini yang super ganteng dan cantik tentunya ya. Gitu. Dan super skillful juga gitu. Jadi teman-teman feel free untuk nanti tanya-tanya gitu ya. Jangan malu-malu, oke? Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Nah, sama pembicara kita di sini gitu. Pembicara pertama kita di sini ada Bapak Yodi Karismanto. Beliau adalah Chief of Sales Amalan Indonesia. Halo Mas Yodi, mungkin boleh disapa-sapa dulu Mas. Halo, selamat sore Janet dan rekan-rekan sekalian. Kita belajar bareng ya di hari ini. Thank you Mas Yodi. Ya. Selanjutnya pembicara kedua kita nih, ada Ibu Yosefin Tias. Beliau adalah founder dan CEO dari Kebis. Monggo Kavin disapa-sapa. Halo Kavin. Halo Janet, jangan ibu, Oh, jangan ibu ya. Kapin aja ya. Kak Vin aja, oke Halo Kak, siap. gitu kan. Oke, Halo berarti Ya, aku juga semuanya. panggil kakak. Kak Yodi dan Biasa, Kak Oke, Mbak. oke, Vin Ya. ya. bisa. Halo teman-teman semua. Kalau yang bisa on cam, boleh on cam ya, biar kita Boleh, bisa saling berinteraksi, biar lebih hidup gitu ya. boleh banget. Balik ke Janet. Thank you Kak Vin. Nah, di sini juga udah ada tim support kita dalam webinar ini, ada Mbak Ara. Nah, jadi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung taruh di chat box mix yang ada di sebelah kanan pojok bawah ya. Nanti teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman sepanjang materi berlangsung. Nah, nanti pertanyaannya akan dikumpulkan oleh Ara, nanti kita akan jawab pada saat Q&A session. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa buang waktu lagi, let's start the webinar. Kepada para pembicara, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, iya. Selamat sore ya, ini berarti semua rekan-rekan ya. Selamat sore, ini saya mohon izin menjadi pembicara pertama. Ini yang akan kita sama-sama belajar mungkin ya dan saling berdiskusi mengenai topik kita di sore ini yaitu mindfulness in financial planning. Gitu. Nah, tadi sudah sedikit disinggung oleh Janet bahwa kita akan membicara tentang topik ini. Saya izin dulu untuk share screen ya, teman-teman, untuk materi di sore ini. Sebentar.
Oke. Nanti konfirmasi Janet jika sudah melihat presentasinya. Sudah Mas Yodi, aman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Berarti saya ada waktu nih sekitar 15 menit nanti sebelum dilanjutkan dengan pemateri sebelumnya yaitu Kak Vin ya teman-teman. Nah sebelum dimulai saya sedikit singkat diperkenalkan tentang saya nih teman-teman. Izin sedikit perkenalan agar kita semakin mengenal satu sama lain gitu ya. Perkenalkan nama saya Yodi, biasa dipanggil Yodi juga oleh rekan-rekan yang lain. Saya seorang Certified Financial Planner. Saya sudah sekitar 8 tahun ya berkecimpung di financial industry dan saat ini menjabat sebagai Chief of Sales Amal International Indonesia, salah satu perusahaan yang membantu klien-klien yang mempunyai permasalahan pinjaman atau permasalahan utang. Begitu. Nah, saya mempunyai tugas nih di sore yang cerah ini ya, kalau di tempat saya ya, untuk berbicara tentang topik yaitu mindfulness in financial planning gitu. Nah, menurut salah satu buku yang berjudul di Psychology of Money, mungkin rekan-rekan di sini juga sudah membaca buku ini. Buku bagus sekali karena mengajarkan kita bahwa uang itu tidak relate dengan seberapa pinter kita, begitu. Misalnya contoh saya seorang certified financial planner, berarti saya bisa mengatur keuangan dengan sangat baik. Tentu saja kadang saya juga tanda kutip ya suka masih lupa nih teman-teman untuk saving, untuk investment gitu, karena godaan kehidupan sehari-hari kan sangat banyak ya, begitu. Nah buku ini mengajarkan bahwa mengatur uang itu bukan tidak berhubungan langsung ya tentang seberapa pinter, seberapa keren degree-nya, tetapi lebih ke behavior-nya kita nih, begitu. Nah, behavior ini salah satunya sangat relate tentang how mindful we are. Jadi seberapa sadar sih kita saat kita menggunakan uang kita nih, begitu. Karena banyak yang mungkin orang yang punya gaji 10 juta dibandingkan dengan orang yang gaji mungkin UMR ya gitu. Mungkin orang yang punya UMR merasa sudah cukup, tapi orang yang gajinya mungkin 10 atau 20 juta kok merasa nggak cukup juga ya begitu. Nanti kita akan belajar tentang mindfulness ini, kenapa sih mindfulness ini begitu pentingnya sehingga sangat menentukan bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik. Nah, sedikit singkat ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar mindfulness, apalagi saat waktu pandemi sebelumnya, itu sering banget nih keluar nih di Instagram atau di FYP TikTok ya tentang mindfulness gitu. Karena di waktu-waktu pandemi itu adalah waktu yang tepat sekali mungkin bagi kita untuk lebih sadar dengan kehidupan sekitar, kita diberi cobaan untuk tidak berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, mindfulness sesuai dengan namanya ya, namanya mind and full, berarti pikiran kita itu sadar penuh tentang apa yang terjadi sehari-hari. Nah, mungkin kita bisa relate nih bahwa setiap hari itu kita sangat mungkin bekerja tanda kutip ya secara otomatis itu mungkin teman-teman sini sudah paham bahwa oh saya hari Senin saya harus mulai dengan meeting, habis meeting saya harus begini harus begitu, dedet tahu-tahu udah sore ya begitu. Nah mungkin kalau kita sadar kalau kita tanpa sadar ya itu kita sudah merasa hidup kita secara otomatis gitu, kita tahu harus ngapain bla 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 gitu, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu sudah 1 tahun gitu ya, tahu-tahu pandemi sudah berakhir gitu. Nah itu salah satu indikator-indikator tentang mindfulness itu, gitu. Karena secara semua otomatis, informasi sudah sangat cepat, kita tanpa sadar menjalani hari-hari tanpa kesadaran kita itu, begitu. Nah, mindfulness ini diajarkan untuk agar kita sadar kita ngapain aja sih di hari-hari, siapa saja yang berinteraksi dengan kita, apa saja yang terjadi di kehidupan pekerjaan kita sehari-hari misalnya. Nah, mindfulness ini manfaatnya banyak sekali nih teman-teman. Yang pertama, kita bisa lebih terhubung gitu, kita bisa lebih paham karena kita merasakan present moment kita di keseharian. Kita menyapa teman kita berinteraksi dengan teman-teman di tempat pekerjaan, kita mengetahui mungkin gosip-gosip di kantor itu kita dengan penuh kesadaran kita hadir di sana begitu. Dan manfaat yang lain juga kita sadar tentang emosional kita gitu. Nah, seberapa sering sih kita terkadang disenggol dikit tahu-tahu marah misalnya, atau yang mungkin kehidupan di perkotaan nih di Jakarta, baru nyenggol dikit tiba-tiba langsung klakson, langsung marah misalnya. Nah itu adalah salah satu contoh di mana mungkin kita kekurangan sisi mindfulness-nya, karena kita nggak paham, kita belum bisa terkonek dengan sisi emosional kita. Nah dengan mindfulness kita jadi paham, oh saya lagi sedih nih, oh saya lagi kesal, oh saya lagi marah, oh saya lagi bahagia. Sehingga kita bisa lebih mungkin ya bijaksana mengontrol emosi kita, apa yang terjadi dalam diri kita, begitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, memang mindfulness dengan pengelolaan keuangan itu relasinya di mana nih? Gitu. Mengapa sangat penting sekali agar kita mindful dalam mengelola keuangan? Nah, izinkan saya untuk mengambil salah satu story ya. Ini juga story dari buku Psychology of Money. Mungkin teman-teman jika ada waktu silakan membaca buku yang bagus ini mengenai 2 orang dengan latar yang berbeda,
dan menghasilkan kondisi keuangan yang akhirnya berbeda juga, hanya karena behavior mereka berbeda. Nah, pertama ada yang disebut di buku adalah Ronald Read. Ronald Read ini adalah bukan siapa-siapa sebenarnya, begitu, bukan selebriti, bukan orang kaya di dunia, bukan entrepreneur sukses. Ronald Read ini hanya seseorang yang lulus di SMA dan dia bekerja sebagai montir selama 25 tahun begitu. Jadi pekerjaannya sangat biasa sekali begitu. Dan kebetulan beliau ini tidak menikah ya, gitu, tidak menikah dan wafat di umur 94 tahun. Nah, namun surprisingly secara mengejutkannya adalah beliau memiliki harta 8 juta million dollars yang diwariskan. Karena tidak punya siapa-siapa, akhirnya diwariskan ke library ya, perpustakaan dan ke rumah sakit gitu, sehingga beliau ini dinobatkan sebagai salah satu filantropis saat itu gitu. Lalu di kondisi lainnya kita ada seseorang yang namanya Richard Fuscon, di mana beliau ini pinter, lulusan S2 Harvard pasti pinter ya gitu, lulusan S2 Harvard dan menjadi salah satu eksekutif di Merrill Lynch ya, salah satu perusahaan venture capital terbaik juga di US sana, dan memiliki karir yang bagus sekali begitu, dinobatkan sebagai 40 under 40 juga. Nah, kalau dilihat dari profilnya ya, beliau ini kan cukup well educated, terus juga mempunyai karir yang bagus dan pasti juga keuangannya pun cukup baik begitu, karena beliau ini salah satu eksekutif di perusahaan terkemuka. Nah, kebalikannya dengan si Ronald Read tadi ya, di Richard Fuscon ini at the end pada akhirnya beliau ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2014 begitu. Padahal beliau ini kalau dari profilnya tadi teman-teman lihat, dia pintar, dia punya karir yang bagus dan seharusnya punya keuangan yang bagus juga nih di akhir gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan antara si Ronald Read dan juga si Fuscon ini gitu? Kenapa Ronald Read bisa berakhir dengan kekayaan 8 juta dolar sebagai filantropis dan sebaliknya si Richard ini berakhir dengan dinyatakan bangkrut gitu. Nah, usut punya usut ternyata dikembalikan lagi lah ke behavior-nya dari kedua orang ini. Nah, kita coba breakdown ke kebiasaan-kebiasaan mereka yang akhirnya membedakan hasil akhir dari kondisi keuangan keduanya. Dari sisi spending gitu. Si Ronald Read ini dia hanya membeli rumah seharga $12.000, which is adalah rumah sederhana sekali ya kalau di US ya, $12.000. Nah, si Ronald Read ini dia habitnya habit spending keuangannya ya, itu hanya menggunakan untuk biaya sehari-hari. Jadi kebutuhan pokok ya, seperti makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kehidupan. Dan Ronald ini sangat senang sekali yang namanya menabung dan berinvestasi dari hasil bekerjanya sebagai seorang montir. Di sisi lain si Richard ini memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Dia senang sekali, gemar sekali menggunakan uangnya untuk berinvestasi di rumah dan senang untuk membuat rumahnya menjadi rumah yang tanda kutip wow ya. Jadi dia memutuskan untuk merenovasi rumah, saatnya di Greenwich ya. Itu rumahnya sebesar 18.000 meter kubik, jadi bisa dibayangkan rumahnya besar sekali. Tadi ada screenshot kan, rumahnya besar banget gitu. Nah, itu dari sisi spending. Lalu dari sisi saving atau investasi. Nah, Ronald Read ini karena tadi tidak punya istri ya, tidak punya tanggungan, beliau ini konsisten untuk ya udah deh, uang saya setiap hari salah satunya saya alokasikan untuk diinvestasikan. Saat itu investasinya ke saham-saham blue chip ya. Saham-saham blue chip adalah saham-saham di perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar begitu. Jadi beliau senang sekali setiap bulan ya udah nabung dan invest terus. Nah, si Richard ini salah satunya suka berinvestasi di aset yang sifatnya rumah begitu, dan beliau senang sekali meminjam sebenarnya, senang sekali meminjam untuk menginvestasikan di rumah dan di instrumen-instrumen saat itu, instrumen investasi yang sifatnya high risk, resikonya tinggi, tapi dengan menggunakan pinjaman. Jadi resikonya pun juga tinggi. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, karena Ronald Read ini sangat senang kecil-kecil ya menabung dan investasi, even dengan kebiasaan dari hasil penghasilannya yang sedikit karena hanya bekerja sebagai montir. Hasilnya karena diakumulasi bertahun-tahun ya, dari dia bekerja sampai wafat di umur 94 tahun, beliau akhirnya menghasilkan 8 juta dolar di akhir hidupnya di tahun 2014. Nah, si Richard ini kebalikannya, karena beliau ini secara habitnya senang berinvestasi di rumah, menghabiskan uangnya untuk merenovasi rumah, dan uang capital ya, uangnya yang digunakan untuk berinvestasi di rumah itu berasal dari hutang juga. Akhirnya pada 2008
Kalau teman-teman mungkin melihat histori 2008 adalah krisis keuangan di Amerika yang salah satunya itu berasal dari rumah gitu. Jadi ada namanya bubble ya, mortgage bubble saat itu. Jadi banyak orang yang akhirnya minjem mortgage tapi nggak bisa bayar, akhirnya bubble, nggak bisa mayoritas masyarakat di US nggak bisa membayar cicilan rumahnya gitu. Termasuk juga si Richard ini gitu, karena banyak investasi rumah, kan harga rumah jeblok ya gitu, harga rumah turun sehingga investasinya pun juga turun gitu. Dan juga saat itu pasar Amerika benar-benar anjlok, dan investasi-investasi yang dilakukan Richard ini akhirnya pun juga turun, dan karena punya banyak hutang, investasinya turun, tidak bisa mengembalikan hutangnya yang diinvestasikan, akhirnya dinyatakanlah bangkrut saat itu. Nah, kalau kita tarik garis lurus, apa sih yang membedakan si Ronald dan si Richard ini? Ternyata yang membedakan adalah bagaimana mereka bersikap dan menggunakan uangnya itu. Gitu. Kalau si Ronald Read ini orangnya sangat sederhana sekali. Dia merasa bahwa yaudah apa aja cukup deh, yang penting saya sudah bisa makan, bisa hidup, kebutuhan pokoknya mencukupi, itu sudah cukup bagi beliau gitu. Dan Ronald Read ini adalah orangnya sabar. Dia menabung setiap bulan, mungkin nominalnya nggak banyak ya, mungkin $1.000, $2.000, mungkin kalau di kita mungkin $1.500.000, tapi repetitif terus-terusan gitu. Jadi kalau diakumulasi hingga akhir hayat hidupnya, which is sekitar 3-4 dekade, akhirnya menghasilkanlah $8 juta itu. Nah, kebalikannya si Richard ini, kalau dilihat dari kebiasaannya, beliau ini sedikit serakah gitu. Serakah dalam arti ingin hasil return yang besar dalam waktu cepat gitu. Dan juga terlalu agresif. Jadi semua investasinya ditaruh di instrumen-instrumen yang sifatnya agresif, kayak tadi rumah, dan instrumen-instrumen yang risikonya tinggi, karena itu tadi ingin mungkin cepat mengakumulasi kekayaan dengan cepat gitu. Nah, akhirnya resikonya adalah terjadi krisis dan akhirnya bangkrut gitu. Nah, di sini kita bisa sama-sama mempelajari gitu bahwa basicnya dalam menggunakan keuangan itu bukan dari kepintaran kok gitu. Mungkin kepintaran menjadi salah satu faktor ya gitu. Jika kita mempunyai literasi finansial yang bagus, itu sangat bagus sekali dalam kita mengatur keuangan kita. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana keadaan sadar kita, mindfulnya kita dalam mengelola keuangan gitu. Yuk coba kita recall lagi deh. Siapa sih yang saat misalnya nih, habis gajian tahu-tahu aku mau buka toko hijau dan toko koren. Pasti kita sering seperti itu ya. Atau misalnya saat kita tiba-tiba lagi buka sosial media, informasinya cepat banget ya. Tahu-tahu keluar iklan, dan iklan itu saat ini akhir-akhir ini tuh teknologi udah bagus banget. Kita kadang ya yang bikin serem, kita ngomong sama orang lain tentang sepatu, tahu-tahu keluar iklan sepatu di Instagram kita pas lagi scroll-scroll gitu. Sangat targeted banget, dan itu mempengaruhi kita. Ih, kok ada sepatu ya gitu. Ah, mau beli ah. Nah, kita harusnya mindful nih, tanya lagi, butuh nggak kita misalnya beli sepatu ya? Ada nggak kebutuhan lain yang harus kita keluarkan? Nah, mindful itu adalah seperti itu. Jadi kita memberikan jeda, memberikan semacam momen sejenak untuk kita berpikir ulang, berpikir kembali terhadap keputusan dalam hal ini ya, keputusan menggunakan keuangannya kita gitu. Nah, kalau guru saya juga sempat ikut meditasi ya teman-teman. Guru meditasi saya sempat bilang mindful itu sesimpel kita memberi jeda, yaitu bernafas dalam 1 detik aja gitu. Karena itu sudah at least mengingatkan kita untuk berpikir secara logis begitu teman-teman. Jadi bagi rekan-rekan di sini, jika nanti mungkin gajian ya setelah tanggal 25 atau awal bulan gitu, coba kita jeda, kasih nafas sejenak, kasih jeda, berpikir ulang, uang ini mau saya apakan ya? Saya harus ngapain nih? Gitu. Saya harus buat ada kebutuhan pokok, saya ada keinginannya berapa persen dari total gaji, saya harus nabung sekian persen. Kalau teman-teman bingung misalnya saya harus ngapain ya? Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan perencana keuangan gitu, untuk bisa tahu saya punya gaji sekian, saya harus ngapain aja nih? Saya punya tujuan hidup, berapa uang yang harus saya kumpulkan, berapa yang harus saya tabung gitu. Namun intinya kembali lagi ke behavior atau ke perilaku kita dalam menggunakan uang yang kita punya gitu. Nah, lalu mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir nih, saya sudah jatuh di kondisi keuangannya misalnya mohon maaf buruk misalnya, itu saya sudah memiliki hutang misalnya, atau saya generasi sandwich misalnya ya, saya harus menghidupi orang tua dan misalnya anak saya misalnya. Tidak perlu khawatir karena setiap orang itu punya kondisi keuangan yang macam-macam. Itu dia pentingnya sebenarnya teman-teman untuk berdiskusi dengan perencana keuangan agar bisa memahami, di breakdown dulu kondisi keuangannya. Gitu. Teman-teman saat ini
kondisi keuangannya seperti apa, tujuan kehidupan ke depannya bagaimana begitu. Jadi tidak perlu khawatir karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda dan ada jalan keluarnya jika itu tadi kita punya will untuk untuk menjalani tujuan hidup kita begitu. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Kebetulan saya menangani orang-orang yang mempunyai masalah pinjaman ya di perusahaan saya di Amalan. Saya udah sering mendapatkan informasi dan klien-klien yang memang memiliki masalah pinjaman, masalah hutang, which is orang-orang yang investasi aja nggak akan bisa, gitu, karena mereka mempunyai hutang atau beban dalam hidupnya yang harus diperbaiki, gitu. Dan kita sudah berhasil untuk membantu mereka untuk keluar dari jeratan tersebut. Jadi apapun kondisi mungkin rekan-rekan keuangan rekan-rekan, tidak pernah ada kata terlambat dan tidak pernah ada kata tidak bisa, pasti akan ada jalannya. Jadi diskusi saja dengan perencana keuangan, jujur kondisinya seperti apa dan kita akan cari jalan keuangannya yang terbaik begitu. Dan kata-kata terakhir dari saya, jika teman-teman punya power untuk bisa mengubah hidupnya, pasti akan ada jalan dan teman-teman tidak akan sendiri. Gitu. Silahkan diskusikan dengan perencana keuangan, nanti teman-teman akan pilih. Nah sekarang karena di sini banyak nih praktisi HR ya, mungkin lalu pertanyaannya gimana sih dengan karyawan-karyawan nih yang nggak mindful dalam mengelola keuangan gitu? Akibatnya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah di sini ada salah satu rekan saya, Kavin, yang salah satu perencana keuangan yang cukup populer juga ya, Kavin gitu, yang mungkin nanti akan sharing nih. Kalau misalnya saya di perusahaan sebagai seorang HR dan pasti banyak ya mungkin kawan-kawan yang mempunyai masalah finansial. Bagaimana nih resultnya apa dan apa nih solusi yang terbaik yang bisa dilakukan teman-teman HR sebagai bagian dari company. Saya serahkan selanjutnya presentasinya ke Kavin. Silakan Kavin. Thank you, Mas Yodi. Waduh, saya sambil dengerin sambil berusaha mindful ya. Baik, mantap, Ini emang mantap. banget sih. Jadi kalau kadang-kadang tuh benar yang kata Pak Yodi ya, karena kita tuh udah apalagi mungkin kalau kita namanya juga karyawan ya. Kalau karyawan kita udah 9 to 5 tuh kayaknya tiba-tiba pagi sore gitu ya. Benar. Nah, jadi memang kadang untuk ngatur keuangan itu kita perlu kasih waktu gitu ya. Saya sambil izin share screen. Ini karena waktunya singkat dan cepat gitu ya. Saya biasanya kalau sharing bisa sejam gitu ya. Ini waktu saya hanya 15 menit, teman-teman. Jadi memang nanti kita bisa lanjut lah ya, tanya jawab nanti. Oke. Jadi memang yang kita mau bawa sebenarnya adalah financial health. Kalau ditanya nih ya teman-teman ya, mungkin saya nggak bisa karena ini full screen jadi nggak bisa lihat teman-teman juga. Tapi teman-teman mungkin kalau kasih reaction kelihatan ya tadi Mas Yodi ya, kalau kita kasih reaction ya. Jadi kalau mau jawab juga bisa di chat. Pilih sehat apa pilih kaya? Nah ini agak mindful sedikit, agak kasih jeda gitu ya. Coba dijawab penuh dengan kesadaran gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu cepat gitu ya, FOMO gitu, fear of missing out gitu kan. Pilih sehat apa kaya gitu ya. Kalau kita kaya belum tentu sehat loh gitu ya. Sehat juga belum tentu kaya, tapi kalau ditanya lebih penting mana? Nah, silahkan dijawab dulu ya. Nah, saya perkenalan juga sedikit ya, mungkin biar kenal tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nanti boleh saya dipanggil Kak Pin aja atau Mbak Pin juga boleh karena saya blasteran gitu ya, Chinese sama Jawa, tapi lebih ke Jawa. Saya biasa dipanggil Mbak malahan. Jadi saya sebenarnya S1-nya IT dan S2-nya Finance. Tapi saya tahu kayaknya saya nggak cocok jadi orang IT lama-lama gitu ya. Saya lebih senang ngurusin orang dalam artian positif ya. Jadi sambil sertifikasi financial planner dan last 10 years ini memang saya handle klien personal dan klien bisnis yang bisnisnya juga mostly UKM gitu ya, which is personal juga karena mereka belum bikin badan usaha. Jadi nanti sambil saya explain, saya juga cerita beberapa case yang real case gitu ya. Kenapa kita perlu banget tuh jaga kesehatan keuangan kita. Nah, long story short, 2021 saya build company namanya PT Keuangan Bisnis Indonesia, KEBIS. Dan passion saya adalah kalau dulu saya jadi financial planner, ya sekuat-kuatnya saya nggak mungkin bisa banyak handle klien gitu ya. Tapi dengan app, semoga lebih banyak orang yang bisa pakai app-nya dan terbantu gitu ya. Which is nggak harus one on one sama saya. Orang bisa pakai app dari seluruh Nusantara gitu ya. Bahkan saya juga pikir nggak terbatas ke luar negeri juga gitu ya. Oke, kita mulai. Sebenarnya tadi yang Pak Yodi ceritain itu
bagian 80%-nya gitu ya, bahwa ngatur keuangan itu sebenarnya 80% behavior. Ini yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Ini Dave Ramsey, ini salah satu financial planner favorit saya gitu ya. Ini di US dia. Dia habis pernah mengalami kebangkrutan hingga akhirnya sadar gitu ya. Mungkin kalau tadi di kisah ada yang tragis tadi ya, tapi Pak Dave Ramsey ini bisa membalikkan gitu ya. Akhirnya dia merubah behaviornya sehingga sekarang dia malah jadi financial planner dan banyak membantu orang yang bebas dari utang ya. Jadi kita nggak masalah apa yang kita tahu sebenarnya. Semakin banyak tahu, kalau nggak dilakuin percuma juga gitu. Jadi memang action yang akan bedain kita hasilnya nanti at the end ya gitu. Nah ini kenapa kita pengen ke employee, karena ya mostly dari para klien saya juga semua employee, karena majority orang jadi employee gitu kan ya. Jadi buat di sini yang para HR gitu ya, ini salah satu riset yang dilakukan oleh Mekari ya. Jadi hanya 15% karyawan yang punya dana darurat ya. Kalau teman-teman mungkin udah familiar ya sama dana darurat itu tabungan lah ibaratnya. Berapa lama tabungan kita bisa mengcover biaya hidup kita kalau kita kehilangan income gitu ya. Makanya sekarang teman-teman juga dengar ya banyak PHK gitu ya. Maka yang siap atau yang bisa dibilang cukup tidak stres atau bisa siap menerima adalah ya orang-orang yang paling nggak dia punya dana darurat 6 sampai 12 bulan gitu ya. Nah, yang kedua adalah masalah bahwa 74% karyawan juga merasa struggling nih dengan cicilan utang mereka gitu. Padahal kita ngutang sadar gitu ya. Tapi lama-lama baru, aduh kok berat ya gitu ya. Kayak kok numpang lewat ini, pas habis gajian bayar-bayar tinggal sisa berapa gitu kan ya. Makanya kalau ditanya gajinya berapa gitu, 5 koma, tanggal 5 udah koma gitu ya. Jadi kadang kita nggak ngeh gitu ya bahwa sampai utang itu mulai terlalu berat gitu. Makanya yang datang ke financial planner itu kebanyakan yang sangat aware ya, atau kebalikannya yang udah kayak stadium lanjut utangnya gitu. Nah sebaiknya kita nih yang dalam kondisi yang ya so-so gitu atau baik-baik aja, nah kita perlu cek juga karena sehat tidak selamanya sehat gitu. Makanya kita perlu cara untuk kita track sehat selalu itu tadi gitu ya. Nah kalau dilihat hanya 27% juga company yang kayak care atau aware atau memang have the budget ya untuk mereka kasih program-program edukasi, literasi, bahkan pendampingan untuk karyawannya. Padahal diakui tidak diakui, langsung nggak langsung itu masalah keuangan tuh pasti ngaruh ke kerjaan. Siapa yang pusing kalau punya utang gitu kan nggak lihat ya ini jam kerja atau bukan ya gitu ya. Pasti dampak gitu ke produktivitas gitu kan. Atau selalu pikirannya gaji yang lebih gede. Padahal gaji lebih gede memang ada dampaknya. Tapi kalau nggak bisa ngelola ujung-ujungnya tetap banyak cicilan juga gitu ya. Oke, nah ini ada filosofi sih ya. Mungkin ini buat teman-teman di sini tadi kayak saya lihat ada yang mahasiswa gitu ya yang baru banget kerja. Jadi ada filosofi ember bocor gitu ya bahwa berapapun air yang masuk ya, airnya bisa selalu kurang tuh. Nah, selalu kurang ini baik lagi mindful. Kita perlu cek juga sih sebenarnya nih selalu kurang ini apakah memang kurang untuk biaya hidup. Nah, kalau untuk udah biaya hidup nih, biaya hidup itu kan kebutuhan ya, primer lah ya, makan, minum, tempat tinggal, transportasi gitu ya, itu udah primer. Nah, karena memang ada kalanya penghasilan kita yang perlu ditingkatin, tapi ada kalanya pengeluaran. Jadi ada biaya hidup, ada gaya hidup gitu ya. Terus yang ketiga ada masalah kalau kita udah mulai banyak cicilan utang gitu ya. Misalnya beli sesuatu, dicicil 3 bulan, dicicil 6 bulan, lama-lama kan gede ya, sampai bayar kalau kita nggak aware nih ya, lama-lama cicilan kalau kita pakai kartu kredit, kita bayar minimum payment doang ya, 5% sekarang, itu sebenarnya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, itu jebakan Batman juga karena kita bayar 5%-nya, 95%-nya kena bunga berbunga gitu ya. Jadi lama-lama orang sampai bayar minimum payment aja berat gitu ya. Nah itu yang kita perlu aware, mindful juga waktu pakai kartu kredit. Karena ada psikologinya juga saat kita pakai kartu kredit sama pakai cash itu beda rasanya. Agak lebih mikir kalau pakai cash, walaupun sekarang udah cashless ya. Jadi plus minus nih gitu ya. Tapi harus tetap mindful walaupun pakai debit lebih mending gitu ya.
Nah, yang keempat nih adalah yang saya juga lihat dari fenomenanya klien atau banyak kasus yang terjadi adalah kehilangan uang nih. Kalau kita nggak mindful juga, kita pengennya cepat kaya gitu ya, pengen masukin ke tempat yang, aduh semua orang lagi ngomongin kripto gitu ya, semua orang lagi ngomongin robot forex, toto investasi bodong gitu ya. Saya barusan hari ini cek juga, itu udah sekitar 100 triliun Bapak Ibu yang ada yang kena di investasi bodong. Itu uang orang ya, dan itu banyak banget gitu kan. Nah kita nggak kalau kita nggak mindful, kita bisa tadi ya banyak sekali di luar sana yang mengancam lah keuangan kita, termasuk karena kita salah ambil keputusan juga. Nah yang selanjutnya adalah masalah finansial keluarga yang ya kita nggak bisa memilih keluarga, tapi saya juga banyak ketemu yang generasi sandwich. Memang berat ya, bahkan banyak yang terlilit utang juga karena ini, tapi tetap keputusannya atau tanggung jawabnya di kita gitu untuk ya tadi ya untuk cari solusi yang terbaik juga. Kalau kita mengcover keluarga atau kita terlilit utang kan nggak wise juga ya gitu. Nah ini beberapa yang bisa bikin ember keuangan kita bocor nih gitu ya. Tapi di bawahnya Bapak Ibu sebenarnya mungkin lebih deep dari itu ada yang di bawahnya yang lebih dampak gitu ya. Kayak mindset kita misalnya seberapa sih ini yang cukup tuh berapa gitu ya. Atau kita kayak merasa kurang aja gitu ya. Atau kebiasaan kita tuh ya tadi Pak Yodi bilang habis gajian buka online shop. Kayak kita mendatangi cobaan ya. Makanya salah satu saya bilang ke klien, jangan sering-sering buka online shop gitu. Karena kadang-kadang yang kita beli bukan yang kita butuhin. Tapi just kayaknya pengen ini deh. Atau kayaknya perlu ini deh gitu ya. Jadi kita juga jadi kurang mindful kan gitu ya. Sama juga yang lebih deep juga. Kadang kita ngerasa nggak cukup aja. Padahal kalau dilihat ke atas sih kayaknya kurang terus. Tapi kalau kita lihat yang lebih tadi ya, lebih kurang daripada kita masih punya tempat tinggal, masih bisa punya kerjaan itu lebih baik daripada sekian banyak orang di luar sana juga gitu ya. Nah, self control gitu ya, sesimpel kalau kita masuk Alfamart gitu ya, awalnya mau beli apa, minuman, keluar bawa satu plastik gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang kita perlu aware gitu ya, atau pride gitu ya. Dulu lihat teman beli handphone boba nih, kita pengen juga gitu ya, cicilan semua pay letter ya, buy now pay letter. Kalau saya suka tambahin suffer letter gitu kan, karena ya itu iklan gitu ya. Jadi kita perlu mindful di situ. Oke, nah ini yang kebis dan amalan juga kita selalu support untuk bisa semakin banyak bantuin orang, terutama yang paling sangat perlu dibantu adalah yang masalah utang ya, karena itu pasti dampak ke kerjaan. Jadi kita pengen ngebantu buat para SR untuk kita membantu si karyawan ini untuk tetap menjaga keuangannya tetap sehat gitu ya. Kalau kita cuma kasih benefit uang gitu ya, atau benefit bonus gitu ya, kalau mereka nggak bisa kelola, ya tadi ya, jadi tetap nggak sehat juga hasilnya, atau ya tadi nggak berdampak ke kesejahteraan atau ke jangka panjang mereka juga gitu ya. Ibarat kata kayak orang tua gitu ya, apa kita kasih anak kita uang aja terus enggak kan ya, tapi pasti ada edukasi, ada kalanya dia nggak boleh dapat apa yang dia mau gitu ya. Jadi inilah program yang kita pengen bikin untuk ngebantuin gitu ya. Karena kan kalau kita bisa punya tools-nya akan lebih mudah nih buat si employee, buat si employer-nya juga gitu ya. Oke, yang pertama jadi adalah financial check-up. Jadi kalau selama saya jadi financial consultant selama ya mungkin lebih dari 10 tahun ini, yang selalu saya paling sering ingetin, nasihatin atau omongin adalah financial check-up gitu ya. Karena kalau dibilang angka tidak bisa berdusta ya gitu ya. Jadi kita baru benar-benar tahu keuangan kita sehat, itu baru pakai angka Bapak Ibu. Sama sebenarnya kalau kita medical check-up kan kita nggak bisa kira-kira ya, gitu ya, kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Sampai kita medical check-up, and then kayak starting last year gue juga ya, saya udah mulai rutin medical check-up, waduh ternyata kolesterol tinggi gitu, padahal kayaknya udah ngurangin gorengan gitu. Nah angka itu yang akan jadi guidance-nya kita lah, dan langkah pertama juga untuk tahu, untuk menjaga kesehatan keuangan gitu ya. Jadi ada 8 rasio keuangan yang buat guidance kita gitu. Nah selanjutnya adalah financial dashboard ya, sama kayak kita naik mobil ya. Coba Bapak Ibu bayangin kita naik mobil nggak ada dashboard gitu ya. Rasanya gimana tuh ya? Pasti nggak akan ada yang berani naik mobil ya gitu ya. Nah sama sebenarnya keuangan kita tuh juga penting kan ya gitu. Kalau kita nggak ada dashboardnya tuh kita jadinya ya ngira-ngira atau ya udahlah ya apa namanya
mengalir aja gitu kan. Ya kalau mengalirnya ke tempat yang benar gitu ya. Nah, jadi dashboard ini tuh kayak kita punya panduan. Kita bisa lihat oh prioritas keuangan kita apa sih nih gitu ya. Kayak dana darurat, nggak punya utang konsumtif. Sebelum kemana-mana deh ya, sebelum cari investasi yang paling untung sebenarnya punya dana darurat, melunasi utang konsumtif, punya proteksi itu sebenarnya prioritas dan kalau dibilang itu pondasi gitu ya. Jadi dashboard ini yang bisa dipakai oleh employee juga. Jadi kita bisa dipakai ke B2B dan ke B2C juga. Jadi buat para HR, buat para yang employee di sini pun semua bisa pakai ya. Tapi kita pengen company-company yang juga merasakan dampaknya. Nah, financial planning ini saya buatnya juga seperti dulu kayak saya harus kalau dulu jadi financial planner kita dikontrak setahun dedicated gitu ya, handle klien untuk ngurusin keuangan mereka. Jadi untuk tujuan yang penting-penting Bapak Ibu. Jadi kayaknya sekarang pada suka healing ya. Bentar-bentar healing gitu ya, bentar-bentar liburan. Bukan nggak boleh Bapak Ibu ya, karena kita udah kerja capek gitu ya, atau nonton konser gitu ya. Boleh sih, cuman kayaknya agak miris kalau kita nonton konsernya atau liburannya lebih gede daripada tabungannya gitu kan ya. Karena ya itu keuangan-keuangan kita juga kan gitu ya. Kayak berasa gitu ya kalau jadi financial planner bukan ngelarang juga, cuma ngingetin gitu kan. Karena itu dampaknya nanti jangka panjang, nggak terasa udah 5 tahun kerja, kalau dicek udah punya tabungan belum atau ada aset investasi belum gitu ya, karena waktu tadi ya berlalu. Jadi ini kita punya tools yang untuk ngitung di rumah pendidikan anak sama pensiun. Biasa yang suka lupa tuh pensiun Bapak Ibu ya. Oke, nah ini adalah memang fitur premiumnya Kebis gitu ya, jadi konsultasi keuangan. Memang menurut saya memang ada beberapa case yang kayak perlu one on one ya. Kalau tadi pakai app semua, mungkin saya rasa 60-70% orang bisa lakuin sendiri menurut saya gitu ya. Tapi ada beberapa case yang kita perlu one on one. Nah setelah itu enak tuh baru bisa jalan sendiri gitu ya, dilepas lah mereka udah bisa pakai app-nya as tools gitu. Jadi ini konsultasi di mana kita sebenarnya juga ngebahas atau discuss. Karena fenomenanya banyak orang yang pede keuangannya sehat, atau pas dicek nggak sehat gitu ya. Atau ada orang yang kayaknya khawatir aja atau nggak tenang, padahal pas dicek sehat-sehat aja gitu ya. Udah on the right track lah gitu. Jadi waktu konsultasi itulah kita discuss ya, kita juga ngobrol concernnya apa, problemnya apa. Nah ini fitur yang buat para HR ya. Jadi nanti setelah kita kasih benefitnya, gimana kita mau lihat program ini berhasil atau project ini atau kita kan biasa kan bukan sulap ya Bapak Ibu ya, bahwa keuangan dari nggak sehat jadi langsung sehat, itu butuh waktu. Kayak menurut saya kayak salah satu dream company saya itu amalan gitu ya, yang membantu orang melunasi utang karena itu sebenarnya calling terdeep saya gitu ya. Karena kalau misalnya kita pengen lihat orang lunasin utang itu mungkin nanti boleh tanya ke Pak Yodi atau Janet juga ya, itu bisa butuh, saya pernah handle butuh 3 sampai 5 tahun loh Bapak Ibu untuk sehatinnya gitu ya. Karena how come bisa ratusan juta utangnya, gajinya misalnya di bawah 10 juta gitu ya. Tapi kan utang itu harus dibayar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di keyakinan kita tuh kita tak percaya bahwa utang harus kita selesaiin gitu ya. Nah, jadi di HR dashboard ini semua data keuangan konfidensial Bapak Ibu ya. Hanya orang yang bersangkutan yang bisa lihat. Jadi di HR dashboard ini hanya rangkumannya. Jadi kayak kelihatan, oh ternyata banyak employee yang dana daruratnya gak sehat nih. Mungkin kita bisa bikin program ya gitu ya. Save your emergency fund in 6 months gitu ya. Atau ini banyak yang pengen punya rumah gitu ya. Kita bisa panggil mungkin dari beberapa bank, mereka present program KPR-nya mana yang the best gitu ya. Jadi ini buat decision making juga buat para HR team gitu ya, atau HR head malahan business owner gitu ya. Ini saya belum dikasih tahu waktu kan ya. Saya kalau udah habis waktunya tolong dikasih tahu ya. Nah, yang selanjutnya yang menurut saya penting adalah continuous education sih Bapak Ibu. Jadi karena kita sekali dengar kita kayak tahu gitu ya, 2 kali mulai ngerti gitu ya, 3 kali baru kayak oh iya gitu. Apalagi kalau sambil ada action plan-nya gitu. Nah itu learning by experience atau bahkan di grup gitu ya, itu bisa 70%, 80% gitu ya. Jadi ini ada webinar series yang kita siapin, tapi on demand Bapak Ibu juga bisa request gitu ya kebutuhan company-nya topiknya apa gitu ya.
Nah ini KEBIS license price ya. Jadi KEBIS itu adalah bentuknya subscription Bapak Ibu ya. Jadi makanya ini saya prepare untuk company atau corporate. Tapi saya benar-benar prepare di mana as small as company menurut saya bisa starting gitu ya. Ini nanti saya jelasin di selanjutnya bedanya apa bronze, silver, and gold gitu ya. Jadi ada minimal usernya gitu ya. Ada juga unit price per usernya gitu. Nah ada bisa dibayar monthly atau yearly. Jadi ada special price untuk yang pembayaran yearly ya. Nanti ini materinya kita bisa share ke para HR ya. Nah, ini fiturnya yang tadi yang sempat saya ceritain. Nah, yang penting tuh mulai dulu, mulai aja dulu ya. Kayak tagline-nya si Ijo gitu ya. Tapi memang benar sih bahwa perlu start aja. Even dari financial check up yang free ya, fiturnya itu free itu udah start something gitu ya. Tapi saya selalu saran financial check up and then lanjutannya adalah financial planning gitu ya. Nah, yang itu yang bronze, yang silver bisa ada HR dashboard-nya atau nanti kita buat Telegram group di mana orang bisa discussion gitu ya. Dengan pertanyaan yang sama kita bisa jelasin, nggak perlu berkali-kali juga gitu ya. Nah yang gold ini memang premium karena nanti karyawan bisa konsultasi one on one ya. Kalau di package ini mereka per bulan bisa ada 1 orang karyawan yang bisa konsul gitu. Nah kita karena ada webinar series, saya memang pengennya semua company bisa get webinar yang pertama itu free gitu ya. Oke, ini statement closing dari saya, ada quote gitu ya bahwa sebenarnya sih financial health itu kenapa kita menjadi target kita, karena ujung-ujungnya di atas financial health adalah financial peace Bapak Ibu. Kalau kita kayaknya rasa tenang atau damai sejahtera itu mahal banget ya menurut saya ya Bapak Ibu ya, kayak money can buy ya. Berapa banyak yang orang kaya nggak tenang juga gitu kan. Nah jadi kata Bapak Dave Ramsey gitu ya, jadi lewat knowledge dan disiplin. Jadi kombinasi gitu ya, financial peace is possible for all of us gitu ya. Nah, sebaiknya juga kita treat our employee as investment gitu ya. Kalau kita bisa taruh benih gitu ya ke kehidupan mereka, mereka bisa terbantu, keluarga mereka bisa terbantu, itu long term investment. Bahkan sesuatu yang kadang nggak bisa kita ukur pakai uang juga gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin udah ada pertanyaan, kita bisa masuk jam ke pertanyaan atau kalau masih ada waktu nanti saya bisa juga share ke Bapak Ibu show studi case ya. Kalau oh gimana sih cara pakainya, terus oh apa sih yang bisa kita dapetin nih kalau misalnya udah ada case seperti ini. Contoh yang kemarin ya ada yang konsul gitu ya, ternyata dia bisa hemat tuh untuk KPR-nya kalau dia bayar lebih cepat dan hematnya bisa ratusan juta gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Janet. Thank you. Thank you banget Mas Yodik dan Kak Vin untuk materinya, ini benar-benar membuka mata ya dan memberikan enlightenment banget gitu buat pribadi aku dan mungkin buat teman-teman juga semua, semoga ya bisa menjadi sesi yang Amin. bermanfaat. Nah kebetulan Kak Vin, Ya, kita ya. punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk Kak Vin mungkin share real case-nya ya, Oh, biar teman-teman oke, juga bisa boleh. ngerti nih gitu, kira-kira di Boleh. real life tuh kayak gimana sih gitu Ya, benar. terjadinya gitu. Sip, Kapin share Oh, ya. Kak Vin, silahkan. Oke. Karena sebenarnya banyak banget pengen ceritain dari use case klien kan, karena kemarin saya baru aja ada yang konsul dokter spesialis ya. Saya sendiri agak amazed juga ya kalau dokter tuh kan income-nya luar biasa ya gitu. Tapi memang yang kewalahan adalah karena cicilan utangnya juga cukup besar. Kayak 100 juta tiap bulan dengan biaya hidup dan cicilan utangnya tuh benar-benar mepet. Padahal dokter spesialis itu tidak punya gaji tetap. Tapi memang ada kayak rata-rata income per bulannya lah. Nah kan PR banget ya Bapak Ibu ya. Dan itu kalau biaya hidup udah di atas 50 juta, hampir 100 juta begitu, itu dana daruratnya berapa? Gitu ya, tabungan yang harus disiapin gitu ya. Jadi semakin besar income bukan semakin gampang Bapak Ibu kalau kita dari awalnya nggak on track gitu ya, lama-lama kewalahan nanti gitu ya. Nah ini financial data, jadi kemarin jadi kita KEBIS ini diakuisisi oleh satu perusahaan teknologi gitu ya, jadi kita punya sister company hampir 8 yang aktifnya, totalnya ada 11-an gitu ya. Ini udah mulai dipakai oleh para employee, jadi saya kasih benefit ke mereka juga untuk bisa
free consult ke saya gitu ya, sekitar 20-30 menit. Nah ini salah satu studi case-nya, jadi ini datanya saya buat sendiri ya Bapak Ibu di app, seingatnya saya ya ini, oh kemarin case-nya gini, karena case ini cukup menarik gitu ya. Jadi nanti financial data ini kita bisa lihat terus gitu ya. Kalau lihat financial data penghasilan, pengeluaran, aset, utang, ini kan angka doang ya, tapi ya mungkin karena saya udah lama juga jadinya, oh ini kalau lihat ini mana sih concern-nya. Nah kalau di data ini tuh kekayaan bersihnya minus, artinya utangnya lebih besar daripada asetnya. Oh gimana sih gitu ya, kalau penghasilannya 24 juta ini combine income ya. Nah di mana masalahnya, terus what should we do gitu kan ya. Ini minus dan memang ternyata adalah utang KPR. Jadi mostly utang KPR kalau baru banget atau apalagi ini berjalan 4 tahun, utang KPR-nya masih sisa sekitar 400-an something ya, nilai rumahnya sekitar 300 juta gitu ya. Nah, waktu lihat case ini, menurut saya, rasio nabungnya, nah ini ada financial check up result-nya Bapak Ibu, di mana yang tadi saya bilang, orang bisa lakuin free dan tanpa ketemu saya pun sebenarnya orang bisa lihat, oh kalau dana daruratnya merah berarti perlu nabung gitu ya. Fokus dulu ke rasio-rasio yang di atas gitu ya. Ini ada di financial priority Bapak Ibu, kalau masih kurang sehat dia akan kelihatan suruh nabung dulu berapa jumlahnya gitu ya. Jadi kalau dari case ini saya lihat sebenarnya rasio nabungnya udah oke loh. Sekitar 7 juta ya dari income tadi 24-an itu, rasio cicilan juga masih aman gitu ya. Tapi memang rasio utangnya karena KPR tadi gitu ya. Nah ini tambahan aja bahwa ini bisa di-download versi PDF-nya juga setelah financial check up. Nah waktu saya analisa, jadi harga rumah 300 juta ya, cicilannya 3,3 ya, udah jalan 4 tahun. Nah tenornya tuh memang 15 tahun. Jadi mungkin buat teman-teman juga ada yang mungkin udah punya KPR ya. Jadi KPR tuh kalau 15 tahun ke atas, mostly udah seharga rumahnya gitu ya. Makanya saya selalu saranin kalau bisa KPR itu di bawah 15 tahun dan DP-nya kalau bisa ya minimal 20-30. Jadi tanpa DP itu seakan-akan membantu tapi di ujungnya ya. Karena kita berarti 100% utangnya ke bank ya. Jadi ini total bunganya 294 dari harga rumah 300 juta gitu ya. Kalau dibuat per tahun sih sekitar 7%, tapi kalau dibandingin ke pokoknya itu 98% Bapak Ibu. Jadi waktu saya lihat untuk case ini akhirnya action plan-nya dia jangan nambah utang dulu gitu ya. Ini kadang-kadang nomor 1 ini berlaku untuk semuanya. Kalau bisa nggak usah nambah utang gitu ya, dikurangin gitu ya. Nah yang kedua adalah tadi dana daruratnya tuh 2 kali gaji gitu ya, 2 kali pengeluaran lah. Jadi ini udah punya udah 1 anak, nah itu udah penting banget. Jadi kalau udah berkeluarga punya anak, urgensinya dana darurat itu lebih penting. Karena kebutuhan anak nggak bisa direm kan Bapak Ibu ya, jadi udah punya tanggungan harus lebih penting lagi dana darurat. Nah, waktu kita simulasi, ini sisa pokoknya ya, kemarin saya udah sempat tanyain juga, sisa pokoknya tuh hampir sekitar 200-an sebenarnya dari total pokok 400-an ya. Jadi kalau ditabung dengan tabungannya tadi ya, dia ada cicilan utang sekitar 1,5 setahun habis gitu ya. Jadi kalau 8,5 bisa set aside ya, ini kalau komit banget gitu ya, maka 28 bulan itu bisa kekumpul sisa pokoknya ini gitu ya. Bahkan juga berkurang kan karena sambil nyicil ya gitu ya. Jadi hemat bunganya itu bisa sekitar 143 juta Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang mau kasih uang kita gitu ya, free gitu ya, 100-an, enggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut sama penalti juga menurut saya. Jadi KPR yang harusnya 15 tahun tadi, dari 4 tahun yang udah jalan, diselesaikan 2-3 tahunnya, maka 6-7 tahun bisa kelar gitu ya. Habis itu cicilan yang 3,3 itu bisa buat nabung atau investasi malahan gitu ya. Jadi ini action plan yang menurut saya, wah dia juga happy banget kan, bahwa oh ternyata nggak harus sampai akhir tenor ya, iya gitu. Jadi nah ini saya mau kasih lihat bahwa ini juga fitur yang bisa dipakai di Kebis ya Bapak Ibu ya. Saya lebih senang pakai desktop version ya, yang website karena bisa lebih luas gitu ngelihatnya. Nah ini kita malahan bisa bikin simulasi gitu ya. Jadi waktu kemarin konsul, saya bikinin simulasi gitu ya. Coba kalau dilakuin as plan gitu ya. Tadi nggak nambah utang, dana daruratnya ditambah gitu ya. Yang tadi 7 juta itu selama mungkin setahun di awal atau mungkin 6 bulan awal tuh udah achieve gitu ya. Sama yang ketiga tadi, percepatan pelunasan utangnya. Dalam 2 tahun tadi kan 2 tahun, 2-3 tahun kelar ya. Bapak Ibu bisa lihat kan ya, bahwa dari yang merahnya 5, ya kita bisa lihat ada perubahan gitu ya, merah jadi hijau. Even yang saya tandain ini, yang merah masih tetap merah, itu progresnya kelihatan banget loh, bahwa rasio utangnya dari lebih besar dari aset,
turun jadi sekitar 49%. Masih tetap merah tapi itu ada progres. Jadi kita bukan cari hijau gitu ya, tapi kita cari progres gitu. Mungkin dari saya itu ya Janet ya, study case-nya ya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi untuk cepat financial check-up. Terima kasih Kavin untuk insight-nya, untuk study case-nya ini benar-benar membantu banget sih. Nah, ini udah ada teman-teman yang drop pertanyaan nih, Oke. ya. Oke, ada 2 pertanyaan nih buat masing-masing speaker. Yang pertama untuk Mas Yodi. Kak, mungkin bisa di-share apa sih parameter financial health sendiri gitu. Nah, Mas Oke, Yodi monggo iya. silakan. Nah, tadi terima kasih pertanyaan dari Kak Rosa ini ya, Rosa Wijayanti ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rosa. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit ya sama Kavin bahwa tadi ada di dashboard ada 8 nih, 8 financial indikator dan paling atas paling penting sebenarnya dari yang paling penting tuh. Jadi mungkin untuk rekan-rekan di sini yang kami sarankan juga yang pertama kembali lagi ini mungkin sampai bosan dana daruratnya dipenuhi dulu. Berapa sih dana darurat yang dikumpulkan? Itu rasio yang disarankan ya, itu 6. Ada yang mungkin sampai 12 ya, orang-orang yang mungkin pengen seproteksi mungkin ada sampai 12 kali. 6 sampai 12 kali dari apa? Dari kebutuhan pokok bulanannya gitu. Nah, misalnya nih rekan-rekan saya gaji 10 juta tapi pokok bulanannya pokok nih kayak mungkin buat makan, buat hidup lah ya. Itu sekitar anggap aja 5 juta. Nanti dikalikan saja. Jadi dikumpulkanlah itu 6 sampai 12 kali. Misalnya ingin 6 kali berarti 6 kali 5 30 juta begitu. Nah, lalu dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya itu di instrumen yang liquid ya teman-teman gitu. Karena namanya dana darurat gitu. Jadi saat darurat harus bisa dipakai. Jangan dikumpulin misalnya di tempat yang enggak liquid yang susah diambilnya. Misalnya saya taruh deh di deposito 1 tahun. Ya mungkin bisa dicairkan tapi kan nanti agak sulit juga nanti ada penaltinya. Jadi di liquid ya di tabungan aja yang mungkin aksesnya agak sulit ya gitu. Jadi saat nanti ada keadaan darurat bisa diambil. Lalu rasio selanjutnya apa? Ada rasio tentang utang gitu. Jadi kalau teman-teman ingin berutang itu sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman dilihat rasionya adalah 30% maksimal ya teman-teman. Itu umumnya sekitar 30 sampai 35%. Ada beberapa yang mungkin sampai 40% ya tergantung penghasilan gitu. Saran dari kami mungkin bisa sekitar 30% dari apa? Dari total gaji bulanan yang masuk, income yang masuk gitu. Jadi misalnya 10 juta maksimal cicilan per bulannya adalah 3 juta gitu. Jangan lebih dari itu karena nanti akan khawatirnya malah ada beban utang berlebih gitu. Lalu rasio yang bagus juga untuk dilihat adalah rasio untuk saving, tabungan gitu. Jadi berapa sih kita harus menabung setiap bulannya? Idealnya yang disarankan itu sekitar minimal 10%. Lebih dari itu bagus, cakep gitu. Apalagi kalau masih single terus gajinya tiba-tiba double digit, gedein aja ya savingnya gitu ya gitu. Karena mungkin karena masih single dan belum ada kebutuhan keluarga masih ada disparsi dari keuangan yang mungkin bisa disisihkan gitu. Minimal 10% lebih dari itu juga bagus. Begitu Kak Rosa, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Mas Yodi untuk penjelasannya. Nah, jadi teman-teman bisa disimpulkan berarti ada 10% untuk saving gitu ya, 6 kali gaji 6 kali dari pengeluaran ya Mas Yodi ya Iya, untuk untuk dana dana darurat. darurat. Dan untuk cicilan utang maksimalin banget 30% dari gaji teman-teman. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu red light-nya udah mulai muncul ya gitu. Jadi Iya, kalau red light yang tadi ya. betul. Jadi kalau Merah teman hijau tadi ya. Lampu yes, merahnya keluar ya. lampu merahnya keluar. Jadi mungkin abis ini untuk praktik pertamanya mungkin paling gampang teman-teman kalau punya pay letter atau punya cicilan utang online langsung aja dicek ya. Ini totalnya udah lebih dari 30% Betul, gajiku betul. belum gitu. Kalau udah, wah itu udah tanda-tanda teman-teman harus cepet-cepet langsung lunasin. Gitu Ya. ya teman-teman ya. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Pertanyaan kedua buat Kak Vin dari Mbak Dwi Sela nih. Ya. Berapa persen sih yang bisa kita save untuk investasi atau kita tabung agar finance kita dikatakan sehat? Nah, ini sebenarnya udah dijawab sama Mas Yodi tadi ya. Cuman mungkin Kak Vin bisa elaborate lebih lagi nih Kak, supaya Oke. mungkin bisa teman-teman lebih paham juga. Monggo Kak Vin. Oke. Tadi Pak Yodi bilang 10% ya. Kalau sama saya agak lebih galak lagi nih loh. Karena kita kalau dilihat memang di panduan kita minimal tuh 20%. Karena kalau 10% nanti jatuhnya 5% gitu ya. Jadi kalau sama saya bu gurunya agak lebih galak gitu ya. Memang acuannya kita pakai 20% ya. Karena latihan ya Bapak Ibu atau teman-teman ya. Karena ya tadi ya kita
coba deh mungkin ada yang udah kerja 5 tahun dari lalu gitu ya, dari kerja awal gitu ya. Kalau kita udah latihan dari awal 20%, maka itu kayak angkat beban kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah latihan nih 20%, oh lama-lama 30%. Saya pernah waktu itu kecepu Bapak Ibu salah satu perusahaan minyak lah ya, layoff gitu. Tapi ada satu bapak yang menarik buat saya gitu ya, karena bapak ini sebenarnya kalau saya cek gitu ya, bapak ini bisa pensiun dari kapan-kapan kayaknya. Karena ya makanya itu yang saya bilang ke teman-teman, lakuin financial check up karena ada rasio passive income di sana gitu ya. Jadi kapan kita bisa pensiun, nggak harus nunggu 55 sebenarnya. Tapi saat passive income kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah saya jadinya kagak kepo gitu kan ya, karena kenapa saya jadi financial consultant itu nggak pernah bosen, karena saya justru bisa banyak belajar juga dari orang, terutama orang-orang yang menginspirasi ya, karena Bapak itu cerita, pokoknya sangat sederhana juga ya Bapak Ibu ya. Dia bilang, "Saya dari awal kerja Mbak, saya memang komit nyisihin 50% dari income saya." Doeng gitu ya. Jadi menurut saya, iya memang Bapak itu agak rare gitu ya. Kalau kita mungkin suka excuse, "Aduh mana mungkin," gitu ya. Ya kalau gajinya masih UMR memang agak sulit, saya ngerti Bapak Ibu ya, kalau bayar kos, makan gimana. Tapi kalau udah mulai 2 digit, ya sebenarnya biaya hidup single berapa sih? Gitu kan ya. Jadi persentasenya kalau by financial ratio yang dikebis kita pakai 20%, tapi sebenarnya apakah 20% itu cukup? Nah, pertanyaan lebih lanjutnya adalah waktu kita punya financial goals yang tadi. Jadi di klien-klien saya mereka udah bukan pakai patokan 20% lagi Bapak Ibu. Pada saat dia melakukan financial planning, dia punya tujuan beli rumah, pendidikan anaknya, saya itu ngitungin dari TK sampai kuliah gitu ya, bahkan nanti pensiunnya. Pasti rasionya nggak ada yang 20 Bapak Ibu di atas itu semua. Karena mereka harus siapin buat jangka pendek, menengah, panjang. Gitu ya. Jadi kalau acuan pertama 20%, acuan selanjutnya tergantung financial goals-nya. Semoga menjawab ya. Oke, Nah, terima kamu. kasih Kak Vin, sangat Yes, membantu sekali sama-sama. jawabannya. Berarti ini adalah sinyal lagi buat teman-teman segera lakukan financial check up, biar Iya iya, tahu financial goals-nya apa sehingga bisa di-adjust nih saving per bulannya berapa. betul Gitu ya sekali. teman-teman, nggak mematok gajinya 1 digit, 2 digit, bahkan 3 digit ya. Amin, kita bisa Amin. sampai sana. Tapi kita harus tahu nih financial goals kita apa. Nggak melepas dari mahasiswa yang udah kerja atau gimana ya Kak Vin ya, tetap Ya, kita harus punya plan dari sekarang gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih dari Mas Duaditya ya, itu. Bagaimana menyisihkan pendapatan untuk kegiatan sosial Kak, misalkan kondangan, kado, donasi dan lain-lain. Nah, ini mungkin kita lempar ke Mas Yodi nih. Monggo Mas Yodi. Oke oke. Gimana? Ya. Nah, eee, biasanya saya juga punya beberapa klien ya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang, financial planning itu, selalu case by case karena setiap orang berbeda-beda, behavior-nya juga beda-beda. Saya punya klien yang memang dia socially sering aktif ya gitu, mungkin ada kegiatan sosial keagamaan, di perumahan gitu, sehingga sering melakukan penyisihan itu dan beliau juga saat ngomong ingin itu sesuatu yang memang dia bisa dilakukan, setiap bulan begitu. Nah, kalau kita breakdown secara umum ya, itu kan sebenarnya kita ada, needs which is, budgeting umum ya. Kita ada needs, kebutuhan, kita ada keinginan, sama kita ada saving atau investment gitu. Nah, umumnya biasanya saya akan membagi budgeting di sana dan nanti dibandingkan dengan financial ratios-nya gitu. Nah, tadi kalau tidak salah juga di, dashboard-nya Kak ada yang, rasio untuk donasi ya Kak ya? Benar ya? betul sekali. Benar sekali. Kayaknya kalau ini saya bukannya melebih-lebihkan, tapi kayaknya kalau di financial planner saya satu-satunya yang ada rasio donasi. Yes, benar. Nah, Sebenarnya rasio unik sekali. donasinya yang penting nggak nol ya Pak Nol, Yodi ya kalau nggak menurut nol. saya. Benar, itu aku sepakat sekali karena umumnya di finance plan itu 7 teman-teman dikasihnya, tapi di tempatnya Kebis itu 8 dengan donasi. Wah, ini luar biasa sekali tuh, ini ilmu baru gitu. Jadi biasanya kalau kita ambil CFP itu selalu diajarin 7, tapi ada rasio donasi which is, rasio yang kita gunakan ya untuk berkegiatan sosial. Itu tadi kalau nggak salah 10% ya, Kak ya, gitu. Yang donasi, Pak Iya, Yodi. Kalau saya memang kasih patokannya yang penting nggak nol, karena 0, kan benar. orang perlu start somewhere ya, Yes, Pak start Yodi. somewhere. Sebenarnya sih kalau kita balik ke mungkin kalau di Islam ada zakat ya, Pak Zakat Yodi. ya 2,5 Kalau benar. di Kristen ada perpuluhan gitu ya. Benar Jadi benar. angkanya malah udah kelihatan tuh ya, Yes, 2,5 sama benar. 10% gitu ya. Jadi Iya, kita starting lah ya dari yang kita benar. bisa gitu. Oke, jadi yang kita sarankan biasanya tadi rasio yang di atas tuh dipenuhi dulu, ijo dulu, gitu. Jadi baru kalau jika ada sisa, itulah yang kita bisa lakukan untuk, donasi, gitu. Karena ya saya muslim, di muslim juga untuk zakat kan
kebutuhan pokoknya dulu nih gitu, baru ada sisa nanti kita bisa gunakan untuk memberikan ke yang lain. Jadi untuk Mas, dua Ditya ya, itu saran dari kami adalah, penuhi dulu tadi yang ijo-ijo, indikatornya, itu dipenuhi dulu semua, nanti sisanya bisa digunakan untuk, berdonasi. Berapa besarnya itu kita kembalikan lagi ke, masing-masing mampunya dan willing-nya tuh berapa gitu. Ada yang pengennya besar, silahkan nggak apa kalau memang itu kemampuannya mencukupi. Tapi jangan sampai berdonasi tapi menyiksa diri sendiri ya, begitu itu. Karena kita juga ada kebutuhan untuk diri sendiri. Benar bisa menjawab Mas Dua Ditya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yodi. Jadi intinya kita penuhi dulu kebutuhan diri sendiri, baru kita berdonasi atau mungkin kita memberikan dana untuk kegiatan sosial lainnya ya, gitu. Karena kan kalau misalkan kita nggak bisa nolong diri sendiri, gimana kita mau nolong orang Orang lain? lain, benar. Gitu. Oke, siap. Nih kayaknya satu pertanyaan lagi teman-teman ya. Ini penting banget nih dan cukup krusial nih dari Pak Syaiful Bahri. Ini menurut aku penting nih untuk kita bahas bersama. Sedikit lagi, 1-2 menit lagi teman-teman. Dari Pak Syaiful Bahri untuk Kak Vin nih. Bagaimana solusi jika ada karyawan yang kelilit hutang? Gaji dari perusahaan tidak memenuhi sehingga dia berinisiatif mau pindah perusahaan. Mohon solusi Bu gitu dia agar dia tidak perlu resign. Namun masalah keuangannya bisa terselesaikan. Gimana Iya. nih Kak Vin? Betul, karena kenapa kita atau kita sepakat untuk bawa ini ke employee, karena memang ini pinjol udah mulai meresahkan ya Bapak Ibu ya. Dan saya kalau bisa demo-demo, kenapa ada pinjol gitu ya. Karena dulu saya jagain kartu kredit, dulu bunganya 4% per bulan ya Bapak Ibu. Sekarang saya bersyukur juga udah 1,75 per bulan. Which is kalau dikali setahun tetap gede. Nah ini kalau pinjol 0,4% Bapak Ibu per hari ya. Jadi itu sangat serem dan memang saya udah banyak, waduh yang konsul itu ada yang udah mau bunuh diri juga Bapak Ibu. Jadi kalau ada karyawan yang memang bermasalah, ya kita harus perlu bantu ya Bapak Ibu ya. Pertama memang kita perlu lihat case-nya. Karena benar-benar perlu lihat data sebelum kayak misalnya dokter ya Bapak Ibu ya. Saya kan nggak bisa bilang nih ngelihat doang atau dengar doang gitu terus saya kasih obat gitu ya atau saya udah lakuin ini gitu ya. Jadi memang kita perlu cek dulu sih kondisi realnya sebesar apa utangnya, income-nya berapa banyak tadi ya. Makanya saya tuh amalan ini bukan sister company, tapi kita berasa soulmate gitu ya. Karena amalan yang bantuin karena si FP itu ngurusinnya secara umumnya kan. Nah nanti ya kalau misalnya harus negosiasi ke kreditur segala macam, itu udah nggak bisa kepegang sama kita gitu. Dan memang butuh prosedur khusus, pendekatan khusus gitu ya, untuk mereka bisa dibantuin gitu ya. Karena saya kemarin ada yang terakhir ya, ada yang memang benar-benar karena ya tadi ya udah ada keluhan dia udah stres banget, itu utang pinjolnya itu hampir 150 lah, hampir mau mencapai 200 gitu ya, dengan gaji 10 juta gitu ya. Jadi ada belasan pinjol dan ada kartu kredit juga, bahkan ada utang ke company-nya gitu. Nah ya kita harus cek satu-satu ya Bapak Ibu ya, gajinya berapa. Sebenarnya yang perlu di-secure nanti biaya hidupnya tuh berapa gitu kan, dipisahin. Karena kalau biaya hidup nggak kecukupin, maka dia akan utang lagi gitu. Kita bayar utang memang harus tanggung jawab kita, tapi kita cek juga nih utang 200 juta itu sebenarnya pokoknya berapa gitu kan. Nah itu yang kita bisa negotiate gitu ya. Makanya amalan ini, Bapak ini saya bukan iklan ya, amalan itu satu-satunya yang debt solution di OJK Bapak Ibu gitu ya. Makanya visi kita masih panjang gitu ya, kita pengen bantuin yang sekarang terlilit pinjol ada jutaan di luar sana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari company bisa kasih pendampingan, bisa tadi ya saranin mereka untuk lakuin financial check up. Case-case yang terlilit utang ini yang udah perlu one on one, karena kadang mereka butuh diajak ngobrol juga bahwa bisa dicari solusinya, it's not the end gitu juga ya, kayak secara psikologinya yang perlu dibantu juga ya, karena after dia agak kuat gitu baru kita satu demi satu take step, karena nanti kalau kita pas negotiate pun bakal diteleponin tuh sama debt collector gitu, dan harus kuat kan gitu, bahwa kita memang niat bayar, tapi kalau bunganya udah berbunga gitu kan kita mesti pilih-pilih juga mana yang lebih dulu kita. Dan kadang-kadang gitu ya kreditur ya, kalau belum gagal bayar kita nggak bisa minta keringanan atau apa. Gitu sih ya Pak ya. Jadi mungkin bisa disuruh financial check up dulu, mungkin tadi ya kalau disaranin tadi ya, itu salah satu benefit dan salah satu pertolongan yang bisa dilakuin company juga gitu ya. Karena ya dikasih duit kan nggak cukup ya buat bayar utangnya gitu kan. Tapi kasih some tools untuk ya tadi ya, jangan kasih ikan, kasih pancingnya gitu. Semoga menjawab Janet.
Terima kasih Kak Vin, semoga menjawab ya Pak Syaiful. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, Sama-sama Pak. berarti maksudnya ya instead of kita kasih makanannya, kita kasih sendok garpunya dulu nih, gimana cara makannya, begitu ya Kak Vin ya? Iya, karena ratusan juta ya kalau ada yang pinjol ini Betul, kan belasan pinjol gitu ya, bunga berbunga. betul. Ya gimana caranya kita bisa kasih dia jalan, dan jalannya bisa dia jalani sendiri, begitu ya Kak Vin ya? Yes. Gitu. Oke, siap Kak, begitu. Oke, teman-teman ini sudah lewat dari jamnya sebenarnya, tapi aku dan tim senang banget dan tentunya pasti para speaker senang banget karena teman-teman tetap stay sampai akhir dan banyak banget ternyata yang bisa kita pelajari di sini, yang bisa kita praktekkan juga. Buat teman-teman semua, kalau misalkan memang mau coba financial check up, seperti yang udah Kavin jelasin tadi, monggo langsung datang ke kebis.id, bisa langsung financial check up as personal gitu ya. Ada Bisa yang langsung raise hand ya, Janet ya? betul, betul. Ini free semua teman-teman kalau untuk financial check up awal, teman-teman nanti bisa masukin datanya gampang banget. Dan kalau teman-teman ternyata punya permasalahan utang atau rekan teman-teman atau mungkin Ya, keluarga iya, teman-teman betul, sendiri punya masalah utang, jangan pernah takut, jangan pernah malu. One step betul, first untuk kalian bisa bebas dari utang adalah kalian mau menyelesaikannya bareng-bareng dan kalian nggak sendiri. Di sini ada amalan, ada kebis untuk bantu teman-teman betul. bikin plan dan nanti amalan yang akan bantu negosiasikan. Betul Gitu. sekali. Jadi kita Oke, sangat ibarat kata ya kalau itu perlu konsultasi jangan pikirin bayarnya gitu ya. Karena kita memang betul. pengen bantuin banget yang masalah utang gitu ya. Jadi Yes, feel free untuk kontak kita, kontak Janet, kontak saya yes. gitu ya. Betul, jangan takut ya teman-teman ya. Nanti nomor WhatsApp aku teman-teman udah punya, silakan nanti reach out ke aku, nanti kita discuss di sana ya teman-teman ya. Akhir kata dari saya untuk semua. Kita foto eh, dulu ya. Aduh udah pada oh ya ini. foto dulu, oh ya bener-bener kita Lupa. foto dulu teman-teman, boleh Kalau dibuka teman-teman yang mau ya on cam boleh gitu on ya. cam-nya. I'm so happy. Iya kita foto dulu teman-teman, boleh on cam dulu. Oke, Ya yang bisa on cam boleh on bisa cam. on Ya, emang lagi di jalan cam. atau sulit nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, kita Yuk, on cam ya foto ya. bareng-bareng teman-teman. 1, Dua. 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semua, stay Thank you mindful, stay semuanya. healthy. Sehat Sampai ketemu selalu. lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.